Kisah Patacara Teri. Patacara merupakan putri seorang kaya dari Savatthi. Ia sangat cantik dan dijaga dengan sangat ketat oleh orang tuanya. Tetapi, suatu hari ia meninggalkan rumahnya dengan kekasih pilihannya, seorang pelayan laki-laki dari keluarganya. Mereka pergi menetap di sebuah desa. Kini ia sebagai istri orang miskin. Tidak berselang lama, ia hamil. Dan pada saat persalinan sudah dekat, ia meminta izin kepada suaminya untuk kembali ke tempat orang tuanya di Savatthi, tetapi suaminya melarang. Pada suatu hari, ketika suaminya pergi, ia pergi ke rumah orang tuanya. Suaminya mengikutinya, menangkapnya di perjalanan, dan memohon kepadanya untuk pulang bersama, tetapi ia menolak. Hal itu terjadi pada saat usia kelahiran sudah dekat. Akhirnya, ia melahirkan anak laki-laki di semak-semak. Setelah melahirkan anaknya, ia kembali ke rumah bersama suaminya. Sekali lagi, hal di atas terjadi. Ia hamil lagi. Dan pada saat persalinan anaknya sudah dekat, ia pergi ke rumah orang tuanya di Savatthi. Suaminya mengikutinya dan menangkapnya di tengah perjalanan. Tetapi saat persalinan datang dengan cepat dan juga hujan turun sangat lebat. Suaminya mencari tempat yang sesuai untuk persalinan, dan ketika ia membersihkan sebidang tanah, ia digigit oleh seekor ular berbisa. Ia meninggal dunia saat itu juga. Patacara menunggu suaminya, dan pada saat menunggu itu, ia melahirkan anak kedua. Pada pagi hari, ia mencari suaminya, tetapi ia hanya menemukan tubuh suaminya yang sudah kaku. Ia berkata kepada dirinya sendiri bahwa suaminya meninggal dunia karena dirinya. Kemudian, ia meneruskan perjalanan ke rumah orang tuanya. Karena hujan yang tak henti-hentinya sepanjang malam, sungai Achiravati menjadi banjir, sehingga tidak memungkinkan baginya untuk menyeberangi sungai bersama kedua anaknya. Dengan meninggalkan anak tertua di tepi sungai sebelah sini, ia menyeberangi sungai dengan anak laki-laki yang baru berumur sehari. Ia menaruh bayi itu di tepi sungai dan menyeberang kembali untuk menjemput anak tertua. Ketika ia berada di tengah sungai, elang besar melayang-layang menuju tempat anak kedua berada. Elang itu mematuknya seperti menggigit sepotong daging. Ia berteriak-teriak untuk menakut-nakuti burung itu, tetapi semua itu sia-sia. Anak bayi itu telah dibawa pergi oleh elang besar. Pada saat itu, anak yang tertua mendengar ibunya berteriak-teriak dari tengah sungai, dan anak itu berpikir bahwa ibunya memanggilnya untuk datang kepadanya. Kemudian, ia menyeberangi sungai untuk pergi ke tempat ibunya berada, tetapi anak itu terbawa arus sungai yang sedang banjir. Patacara kehilangan kedua anaknya dan juga kehilangan suaminya. Patacara mencucurkan air mata dan meratap dengan keras. Seorang anak telah dibawa pergi seekor elang, anak yang lainnya terbawa arus. Suamiku juga meninggal dunia digigit ular berbisa. Kemudian, ia melihat seorang laki-laki dari Savatthi dan dengan sedih menanyakan tentang orang tuanya. Laki-laki itu menjawab, badai yang terjadi di Savatthi kemarin malam telah merobohkan rumah orang tuanya, dan kedua orang tuanya berserta 3 saudara laki-lakinya meninggal dunia, serta telah dikremasikan di atas satu tumpukan kayu. Mendengar berita yang demikian tragis, Patacara menjadi gila. Ia tidak peduli bahwa bajunya telah terlepas dari badannya, dan ia hampir tak berpakaian. Ia berlari-lari di sepanjang jalan, berteriak-teriak tentang kesesaraannya. Ketika Sang Buddha memberikan khotbah di Vihara Jetavana, beliau melihat Patacara di kejauhan. Beliau menghendaki agar Patacara datang ke dalam pertemuan itu. Kerumunan orang mencoba untuk menghentikan Patacara dengan mengatakan, jangan biarkan wanita gila itu masuk. Tetapi, Sang Buddha berkata kepada mereka agar tidak mencegah wanita itu masuk. Ketika Patacara cukup dekat untuk mendengar khotbah, beliau berkata kepadanya untuk berhati-hati dan tenang. Kemudian, ia menyadari bahwa ia hampir tidak memakai pakaian, dan dengan malu ia duduk. Seorang yang hadir memberikan secarik kain, dan ia membungkus dirinya dengan kain itu. Ia kemudian berkata kepada Sang Buddha
bagaimana ia telah kehilangan anaknya, suaminya, saudara laki-lakinya, dan orang tuanya. Sang Buddha berkata kepadanya, "Patacara, jangan takut. Kamu telah datang kepada seseorang yang dapat melindungimu dan membimbingmu. Sepanjang proses lingkaran kehidupan ini, samsara, jumlah air mata yang telah kamu kucurkan atas kematian anakmu, suamimu, orang tuamu, dan saudara laki-lakimu sangat banyak, lebih banyak dari air yang ada di 4 samudra." Kemudian, Sang Buddha menjelaskan dengan rinci Anamataga Sutta, yang menjelaskan perihal kehidupan yang tak terhitung banyaknya. Berangsur-angsur, Patacara merasa tenang. Kemudian, Sang Buddha menambahkan bahwa ia seharusnya tidak berpikir keras tentang sesuatu yang telah pergi, tetapi seharusnya mensucikan diri dan berjuang untuk merealisasi Nibbana. Mendengar nasihat dari Sang Buddha, Patacara mencapai tingkat kesucian Sotapati. Kemudian, Patacara menjadi seorang bikuni. Pada suatu hari, ia sedang membersihkan kakinya dengan air dari tempayan. Pada saat ia menuangkan air untuk pertama kalinya, air tersebut hanya mengalir pada jarak yang pendek kemudian meresap. Kemudian, ia menuangkan untuk kedua kalinya. Air tersebut mengalir sedikit lebih jauh, tetapi air yang dituangkan untuk ketiga kalinya mengalir paling jauh. Dengan melihat aliran dan menghilangnya air yang dituangkan sebanyak 3 kali, ia mengerti dengan jelas 3 tahapan di dalam kehidupan makhluk hidup. Sang Buddha melihat Patacara melalui kemampuan batin luar biasanya dari Vihara Jetavana, mengirimkan seberkas sinar dan memperlihatkan diri sebagai seorang manusia. Sang Buddha kemudian berkata kepadanya, "Patacara, kamu sekarang pada jalan yang benar, dan kamu telah tahu pandangan yang benar tentang kelompok kehidupan, kanda. Seseorang yang tidak mengerti corak tidak kekal, tidak memuaskan, dan tanpa inti dari kanda adalah tidak bermanfaat, walaupun ia hidup selama 100 tahun. Kemudian, Sang Buddha membabarkan syair 113 berikut. Walaupun seseorang hidup 100 tahun, tetapi tidak dapat melihat timbul tenggelamnya segala sesuatu yang berkondisi, sesungguhnya lebih baik kehidupan sehari dari orang yang dapat melihat timbul tenggelamnya segala sesuatu yang berkondisi. Patacara mencapai tingkat kesucian arahat setelah khotbah Dhamma itu berakhir.